to my podcast guys. Kenalan dulu kali ya biar lebih enak. Oke, kenalin, nama gue Yoga Karagusta, biasa dipanggil Yoga. Dan ini adalah podcast episode pertama gue. So, tolong dimaklumin ya kalau misal agak belibet banget gitu kalau ngomong dan kurang jelas pengucapannya. Ya, kali ini gue mau bahas seputar virus yang lagi mengancam dunia nih. Booming banget hampir seluruh dunia. Semua kegiatan sehari-hari ditiadakan atau dihentikan sementara waktu dan tidak diperbolehkan buat keluar rumah. Kali ini gue mau bahas seputar virus corona. Virus corona sendiri atau bahasa latinnya atau apa nggak tahu nih, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Wah, cuman gara-gara virus doang bisa sampai kematian gini. Oke, lanjut. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Bener-bener ngeri nih, gak ada akhlaknya ya. Infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menurunnya cepet banget loh dan udah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang menghadapinya. Coronavirus sendiri merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus nih, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu biasa gitu ya berarti. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, like infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Wah, ngeri banget sih. Nah, untuk gejala virus corona sendiri nih, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Hampir kayak biasa juga ya untuk gejala-gejalanya, tapi ada nih gejala yang bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, tapi ini ada darahnya, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Ngeri banget sih kalau udah memberat gini. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Jadi sistem imun kita itu akan bereaksi melawan virus corona ini dengan adanya gejala memberat ini. Namun secara umum nih, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam. Demam ini kira-kira di suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Demam biasanya kan gak bakal tinggi setinggi itu. Lalu batuk, sesak nafas. Menurut penelitian nih, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, kapan nih harus ke dokternya? Untuk ke dokternya, kalau mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 ini, seperti yang disebutkan tadi ya, terutama jika gejala muncul 2 minggu atau 14 hari setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona ini, lebih baik datang ke dokter buat pemeriksaan lebih lanjut. Kalau kalian atau lulu pada mungkin terpapar virus corona namun gak ada gejala apapun gitu, gak usah keluar atau gak usah ke rumah sakit, cukup di rumah isolasi diri selama 2 minggu. Kalau ada gejala yang lebih berat seperti tadi yang disebutin, lebih baik langsung dibawa aja ke dokter. Terus batasin sama kontak dengan orang lain, itu juga demi kebaikan kalian kan. Penyebabnya virus corona nih. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu biasa. Tapi
virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Wah, ada dugaan nih bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Wah, kok ngeri banget ya. Padahal diagnosis awal itu cuma hewan, manusia. Ya, yang banyak mengonsumsi daging-daging gitu. Tapi ternyata manusia ke manusia itu juga bisa. Ngeri-ngeri. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 ini. Lalu yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. So, jangan pegang-pegang atau apa itulah. Kalau lu pegang-pegang semua atau like pintu ATM lah atau apa itu, sehabis itu jangan pegang-pegang wajah atau apapun itu yang menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Lebih baik bawa hand sanitizer deh buat jaga-jaga kan. Lalu yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi tolong batasin dulu, gak usah cipika-cipiki atau apalah itu ya. Nah, virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, harus biasain pola hidup sehat nih ya, seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran, berolahraga, biar sistem imun tubuh kita tuh tetap kuat dan kebal. Lalu, diagnosis virus corona sendiri nih. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona ini, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya, apakah pasien bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona ini sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19 ini, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang pertama, uji sampel darah, lalu tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, lalu yang bagaimana nih pengobatan virus corona? Sayangnya virus corona ini kan masih baru ya. Gara-gara itu belum ada obatnya, belum bisa diobati untuk infeksi virus corona atau COVID ini. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus ini, yaitu merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Lalu yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Jadi, biasain ya tadi yang udah gue bilangin, makan buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga, hidup yang sehat. Lalu, komplikasi dari virus corona ini sendiri, pada kasus yang parah, infeksi virus corona ini bisa menyebabkan komplikasi serius loh. Jangan dianggap remeh. Yang pertama, ada pneumonia. Yang kedua yaitu infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga, gagal ginjal. Wow. Yang keempat, acute cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome. Wow, ngeri banget sindrom. Dan yang kelima, ini paling ngeri sih. Udah gak ngeri lagi emang. Wow, ini bener-bener kematian. Gak ngerti lagi dah sama corona. Nah, lalu pencegahan virus corona nih bagaimana? Sampai saat ini kan belum ada nih vaksin untuk infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Jadi, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan lu semua terinfeksi virus ini. Yaitu, pertama nih, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Jadi, physical distancing, oh my god. Nah, jadi nggak usah ke mall dulu lah, ke cafe lah, atau nongkrong lah. Di rumah aja udah enak kan. Lu juga mageran orangnya. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Nah,
Kalau emang bener-bener pengen keluar, ada kepentingan yang emang harus dilakukan pada saat itu, seperti beli bahan pangan, buat makan lah, apalah itu, gunakan masker dan bawa hand sanitizer lah buat jaga-jaga gitu. Lalu yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jadi setelah pulang, lu bisa cuci tangan atau pakai hand sanitizer, lalu cuci tangan harus pakai sabun, jangan enggak, oke? Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat tadi udah disebutin kan? Makan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan olahraga. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi, cuci tangan dulu deh, udah. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Lalu masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Semua daging harus dicuci dulu yang bersih banget. Entah itu daging sapi, daging kambing, atau daging ayam lah, daging bebek. Pokoknya bener-bener dimasak, terus dibersihin sampai bersih dan bener-bener matang biar mati semua tuh virus atau apalah. Lalu yang terakhir nih, ada tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Nah, hindari juga berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Itu tadi yang gue ceritain, physical distancing. Lalu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID nih atau termasuk kategori ODP, udah pada tahu belum ODP apa? Oke, ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus ini nggak nular ke orang lain, yaitu pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Jadi nggak usah ketemu orang lain dulu, emang harus isolasi diri 14 hari. Oke, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP. Nih, PDP apa lagi tuh? Kalian tahu nggak? PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Nah, yang ketiga nih, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Diasingin loh. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Wah, bener-bener diasingin mah ini. Lalu yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Jangan, kalau orang ada yang mau jenguk kalian, jangan dulu, suruh jangan dulu, oke? Bisa-bisa nanti takutnya ketularan kan? Berabe dah. Oke. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Oke. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Udah, kalau dipakai buat lu ya buat lu aja, nggak usah minjem orang lain. Kasihan orang lain itu. Oke. Lalu pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Terus gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah. Gak usah tuh dipakai lagi lah ya. Nah, untuk saran ini gue mau bagi fun fact nih. Bukan fun fact juga sih sebenarnya, ini fact lah ya. Masih ingat gak tuh kasus pertama virus corona yang udah terkonfirm di Indonesia ini? Wah, langsung gegap gempita tuh ya masyarakat Indo. Apalagi yang daerahnya deket sama si suspek yang terkonfirmasi corona. Nah, masyarakat langsung panic buying nih, udah tuh di sosmed banyak banget foto-foto yang ngeliatin masyarakat banyak ngeborong barang macam mie instan lah, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Akibat itu juga nih banyak yang di online shop masker sampai dijual per boxnya itu bisa mencapai 500-an ribu. Coba, ngeri banget ya penjualnya kayak gitu tuh, mencari kesempatan dalam keadaan yang sempit kayak gini. Oh my god. By the way nih, ada fact dari kasus pertama corona ini.
Oke, yang pertama, hal itu langsung disampaikan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020. Yang kedua, yang menjadi suspek nih dari konfirmasi pertama adalah ibu dan anak, dan ini penularannya dari orang Jepang yang ada di Indonesia, yang lagi berkunjung ke Indonesia maksud gue. Nah, menurut Jokowi ini nih, 2 WNI itu merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran dengan siapa warga Jepang itu melakukan kontak selama di Indonesia ini. Lalu ada ibu dan anak ini tuh ada berasal dari Depok asalnya. Menkes Pak Terawan Agus Putranto menyebutkan ibu dan anak yang positif corona itu tinggal di wilayah Depok. Menurutnya, rumah yang ditinggal ibu dan anak itu sudah diisolasi. Lalu, fact yang ke berapa ini gue lupa lah. Mereka dirawat di Rumah Sakit Sulianti Suroso. Ini jadi bahan acuan mungkin ya buat rumah sakit lainnya di daerah lainnya untuk dijadikan rumah sakit rujukan. Lalu ada mereka juga tertular itu karena pada saat acara dansa. Wow. Nah, jadi ceritanya Kemenkes itu menduga seanak tertular corona saat berdansa dengan warga Jepang tadi di sebuah klub di Jakarta pada 14 Februari lalu. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yuryanto menyebutkan total ada 50 orang yang berada di acara dansa itu. Pak Yuryanto pun memastikan Kemenkes berupaya untuk melakukan tracking kepada semua orang yang ikut berdansa pada acara itu. Nah, ternyata mereka juga sempat tidak terdeteksi anak sama ibu ini kalau mereka tuh gak ada diagnosis corona. Nah, menurut Pak Yuri tadi, awalnya perempuan berusia 31 tahun itu gak didiagnosis nih positif corona. Setelah itu, periksa di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Pada 16 Februari, ia diperbolehkan pulang nih oleh dokter. Kemudian dirawat intens oleh ibunya di rumah. Namun, kondisi perempuan itu tak kunjung membaik. Nah, ini gejala yang tadi nih berarti langsung memberat berarti. Justru ibu yang merawatnya ikut tertular sakit. Keesokan harinya atau pada tanggal 28 Februari, warga Jepang yang udah di Singapura nih memberitahukan bahwa dia terkena virus corona atau ia positif corona. Lalu si ibu dan anak yang mendengar itu langsung melaporkan hal itu ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Keduanya lalu dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Kemudian dilakukan tes terhadap ibu dan anak tersebut pada tanggal 1 Maret dan hari itu juga diperiksa dan mereka terkonfirmasi positif corona. Wow. Tetapi hebatnya nih, kakak dan pembantu yang berada serumah dengan mereka tuh ternyata negatif. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak merawat anak itu seintensif ibunya. Jadi 2 orang itu adalah kakak dan pembantu. Pak Yuryanto menjelaskan kalau sang anak emang lebih dulu sakit dirawat oleh sang ibu secara intensif, sementara kakaknya sama pembantu itu tidak melakukan kontak intensif. Lalu ada yang terakhir nih, buat pemerintah sendiri nih, buat kesiapan dalam menghadapi pandemi ini, Pak Jokowi udah mengumumkan kasus pertama ini bahwa pemerintah Indonesia sudah siap menghadapi virus asal Cina ini. Ia memastikan pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien positif corona. Peralatan medis untuk merawat pasien virus corona pun sudah memenuhi standar internasional. Oh my god. Lalu, ia juga menambahkan, tim gabungan TNI, Polri dibantu juga masyarakat sipil siap untuk membantu penanganan wabah virus corona. Presiden Jokowi juga memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah virus corona di dalam negeri. Nah, itu tadi fact dari kasus pertama yang dikonfirmasi adanya yang positif corona. Berawal dari pesta dansa dan malah jadi petaka nih bagi anak dan ibu itu ya ternyata. Oke, ini ada fact juga nih about this coronavirus. Yes, ada beberapa hal yang belum diketahui tentang virus ini. Yang pertama, berapa banyak sih orang yang telah terinfeksi ini? Ini mungkin pertanyaan paling
paling mendasar ya, tapi juga paling krusial. Terdapat ratusan ribu kasus terkonfirmasi di seluruh dunia, tapi hanya sebagian kecil dari jumlah total infeksi. Dan angka ini sebenarnya makin samar karena jumlah kasus asimptomatik. Asimptomatik itu artinya orang yang membawa virus tapi tidak menunjukkan gejala-gejala. Itu tidak diketahui. Nah, pengembangan tes antibodi akan memungkinkan para peneliti untuk melihat apakah seseorang membawa virus. Hanya ketika itulah kita akan memahami seberapa jauh atau seberapa mudah virus corona atau virus COVID-19 ini menyebar. Lalu yang kedua, seberapa mematikan sih virus ini? Sampai yang kita tahu nih, kasus sebenarnya kan mustahil untuk memastikan tingkat kematian. Saat ini, estimasinya itu sekitar 1% dari orang yang terinfeksi coronavirus itu meninggal. Tapi jika ada banyak pasien asimptomatik, tingkat kematiannya bisa jadi lebih rendah. Nah, yang ketiga, peran anak-anak dalam penyebaran virus ini tuh apa sih? Jangan anggap remeh. Anak-anak bisa terinfeksi virus corona, namun kebanyakan dari mereka menunjukkan gejala ringan dan jumlah kematian di antara anak-anak relatif sedikit dibanding kelompok usia lainnya. Anak-anak biasanya penyebar super penyakit, sebagian karena mereka berkumpul dengan banyak orang. Ya seringkali kan bermain gitu di taman bermain lah bareng teman-temannya gitu. Tapi dengan virus ini belum jelas seberapa jauh mereka membantu penyebarannya. Lalu yang keempat, dari mana asal virus ini? Tadi udah gue baca ya, udah gue jelasin kan. Virus ini itu muncul di Wuhan, Cina pada penghujung 2019 atau Desember ketika ditemukannya klaster kasus di sebuah pasar hewan. Tahu sendiri kan Cina makannya untuk wow sekali. Kelelawar aja makan coba. Anjing lah, kucing lah, wow. Virus corona ini jenis baru dan secara resmi disebut SARS-CoV-2. Berkerabat dekat dengan virus yang menginfeksi kelelawar. Namun, virus tersebut diduga ditularkan dari kelelawar ke spesies hewan yang tidak diketahui sebelum ditularkan ke manusia. Mata rantai yang hilang itu belum diketahui dan bisa menjadi sumber infeksi lebih lanjut. Nih, akankah jumlah kasus menurun pada musim panas? Nggak tahu nih ya. Jadi, gue jelasin nih, demam dan flu lebih umum di bulan-bulan musim dingin daripada di musim panas kan. Tapi belum diketahui kalau cuaca yang lebih hangat akan mengubah penyebaran virus. Para ilmuwan penasehat Inggris telah memperingatkan bahwa tidak jelas apakah ada efek musiman. Itulah ya. Jika ada, mereka berpikir efeknya lebih kecil dari efek pada demam atau flu. Jika memang ada penurunan besar kasus coronavirus di sepanjang musim panas, ada bahaya kasusnya kembali melonjak di musim dingin. Ketika rumah sakit juga menangani masuknya pasien dengan penyakit-penyakit musim dingin yang biasanya. Lalu yang keenam nih, kenapa sebagian orang menunjukkan gejala yang lebih parah gitu? COVID-19 adalah infeksi ringan bagi kebanyakan orang. Namun, pada sekitar 20% orang, infeksi ini terus berkembang menjadi penyakit yang lebih parah. Kenapa demikian? Kondisi sistem kekebalan tubuh seseorang sepertinya bagian dari masalah ini. Dan barangkali, ada faktor genetik juga mungkin. Pemahaman tentang hal ini dapat menuntun pada cara mencegah orang-orang sampai membutuhkan perawatan intensif. Lalu berapa lama sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh bertahan dan apakah kita bisa terinfeksi 2 kali ini? Ada banyak spekulasi nih, tapi buktinya itu agak sedikit tentang seberapa tahan sistem kekebalan tubuh kita terhadap coronavirus. Pasien pasti membangun respon imun jika mereka berhasil melawan virus. Tetapi karena penyakit ini baru ada beberapa bulan, ada kekurangan data jangka panjang. Rumor pasien yang terinfeksi 2 kali mungkin disebabkan kesalahan tes yang mengatakan mereka sembuh dari virus. Lalu yang terakhir nih, apakah virus corona akan bermutasi? Virus bermutasi setiap saat. Tetapi sebagian besar perubahan pada kode genetiknya tidak mengakibatkan perbedaan yang signifikan. Sebagai aturan umum, kalian bisa memperkirakan bahwa suatu virus bakal berevolusi menjadi kurang mematikan dalam jangka panjang, tetapi ini juga nggak menjamin sih. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh khalayak umum tentang virus corona ini. Untuk
untuk sekarang gue masih bingung nih, kenapa corona ini lebih cepat menginfeksi manusia dibanding sama virus sejenis lainnya seperti SARS-CoV. Kenapa sih SARS-CoV-2 ini cepat banget? Ternyata ada penjelasannya nih. Menurut hasil penelitian, studi terbaru, protein yang terkandung dalam virus corona SARS-CoV-2 ini memiliki daerah khusus atau reach yang lebih padat. Hal ini membuatnya lebih mudah menempel pada sel manusia dibanding virus corona jenis lainnya. Saat virus mudah menempel ke sel manusia ini, memungkinkan virus corona SARS-CoV-2 memiliki kemampuan menginfeksi dengan lebih baik dan mampu menyebar lebih cepat. Virus corona baru atau SARS-CoV-2 ini menempel pada sel manusia melalui apa yang disebut spike protein. Ketika spike protein menempel atau terikat pada reseptor sel manusia, reseptor sel manusia itu maksudnya protein pada permukaan sel yang berfungsi sebagai pintu masuk sel. Nah, membran virus akan bergabung dengan sel manusia. Hal ini memungkinkan genom virus masuk ke dalam sel manusia. Semua jenis virus corona, termasuk yang menyebabkan penyakit SARS dan MERS, menempel pada sel manusia melalui spike protein. Nah, ternyata seperti itu alasannya guys, kenapa bisa cepet banget nularnya tuh virus ya. Nah oke, itu tadi kan pembahasan seputar virus corona. Jadi udah tahu kan kalau virus ini cukup berbahaya. Mending di rumah aja, dan kalau nggak ada kepentingan nggak usah keluar-keluar. Kalau ada kepentingan pun ya emang nggak bisa ditunda lagi. Seperti belanja bahan pangan, harus pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer ya. Oke, kita cukupkan ya untuk podcast episode perdana gue hari ini. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.